Oke, selamat pagi semuanya. Ya, pagi hari ini kita akan melakukan evaluasi atau kita akan belajar kembali mengenai efisiensi PPh pasal 21 untuk badan harusnya. Kan minggu lalu kita sudah bicara mengenai orang PPh 21 untuk orang pribadi. Tapi di akhir sesi saya minta kalian untuk melakukan evaluasi atau review mengenai beberapa contoh-contoh pilihan strategi gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan coba untuk melakukan eh, eksplorasi tersebut atau evaluasi dari apa yang sudah kalian dapatkan selama 1 minggu ini. Jadi dari beberapa pilihan ini, apakah lebih baik memberikan makan bersama di kantor atau tunjangan makan dari kantor, antar jemput karyawan atau dapat tunjangan transport, atau misalnya direksi diberikan fasilitas kendaraan dinas atau cukup dikasih tunjangan kendaraan ataupun diberikan fasilitas handphone ya atau alat komunikasi untuk tujuan kedinasan, tujuan bisnis dan atau diberikan tunjangan handphone. Kemudian untuk perjalanan dinas ada juga yang modelnya pakai uang saku, jadi reimburse per perjalanan atau sistemnya lamsam ya. 1 tahun dikasih budget sekian, terserah mau berapa kali perjalanan dinasnya. Kemudian bagaimana jika perusahaan memiliki profit ya, kemudian profit tersebut apakah mau disimpan sebagai laba ditahan atau dibagikan sebagai dividen. Kemudian di PPh pasal 21-nya ada tunjangannya, apakah diberikan dalam bentuk potongan atau tunjangan PPh atau ditanggung semua oleh perusahaan. Termasuk yang terakhir adalah mengenai fasilitas pengobatan yang ada di kantor. Oke. Baik, kalau dari strategi yang pertama, ya, pilihan untuk mengadakan makan bersama, atau setiap jam makan siang itu kita makan bersama di kantor, jadi nggak usah keluar kerja dari tempat kerja ya, nggak usah keluar dari area kerja, kemudian kita nggak usah izin terlalu lama, karena jam makannya langsung semua ke kantinnya perusahaan, kantinnya kantor, makan bersama, atau pilihannya adalah setiap karyawan diberikan tunjangan makan. Misalnya 1 bulan 1 juta misalnya gitu. Jadi cukup nggak cukup ya segitu. Nanti jam makan siang silahkan keluar sendiri, pilih makanannya sendiri. Nah, kalau menurut kalian, manakah yang paling efisien? Ini kita bicara mengenai efisiensi ya. Manakah yang paling efisien atau yang paling menguntungkan? Boleh kalian mengambil sudut pandang dari sisi perusahaan, boleh juga mengambil sudut pandang dari sisi karyawannya. Ya. Untuk yang Kalau kasus saya yang Pak, pertama, ya silakan Gus, boleh. kalau saya sih lebih ke dari sisi perusahaan ya Pak. Kalau saya pilihnya tunjangan makan, karena Kenapa kan Gus? karena penambahan beban gajinya itu menurut saya sepenuhnya bisa mengurangi laba fiskal. Sementara kan kalau misalkan makan bersama itu kan dia cuma diakui 50%. Jadi Betul. sebenarnya ada manfaat pengurang laba fiskal yang lebih baik di tunjangan makan. Kemudian juga eh, karyawan bisa hemat ya kalau misalkan dia bawa bekal dari rumah daripada makan di luar gitu. Terus kemudian kalau terkait dengan waktu makan siang harus pergi ke tempat mana sih, kalau menurut pendapat pribadi saya itu udah konsekuensi sih Pak. Kayak sebenarnya Mm-mm. di semua tempat kerja dimanapun kita berada pasti intinya kita istirahat 1 jam ya kita harus cari tempat makan yang memang terdekat gitu. Iya. Nggak bisa kita bilang ke perusahaan, oh Pak tempat makannya jauh gitu, berarti kita lewat nih Pak dari jam 1. Itu kan sebenarnya nggak mungkin ya. Mm-mm. Dan rasa-rasanya sih saya belum pernah nemuin tempat kerja yang nggak ada tempat makan yang bisa jalan kaki deket gitu, belum pernah sih Pak gitu. Karena memang rata-rata pedagang-pedagang itu udah cukup strategis untuk pilih tempat dagang gitu. Oke, terima kasih pendapatnya Agus. Menarik sekali. Mungkin kamu lebih banyak bekerja di area kota kali ya Gus ya? Iya Benar Pak. nggak? Nah, Lagi pula dugaan saya begitu. saya juga ada pertimbangan lagi sih Pak sebenarnya dari segi PPh-nya. Kalau Mm-mm. kayak perusahaan itu kan sebenarnya kalau lihat dari komposisi organisasinya biasanya orang-orang yang bergaji menengah ke bawah itu kan sebenarnya lebih banyak jumlah Jumlah, headcount-nya ya dibandingkan jumlahnya, iya uh, uh, betul. dibandingkan orang-orang yang memang wealthy secara income.
Nah, menurut saya mereka-mereka itu justru yang kayak di karyawan dengan gaji 3 juta gitu-gitu yang masih di bawah PTKP itu kan sebenarnya belum memanfaatkan PTKP-nya secara maksimal setiap tahun gitu. Jadi mungkin dia PPh-nya nol, tapi sebenarnya PTKP-nya kalau dibandingin sama bruto masih minus tuh gitu. Jadi masih ada ruang Ya, untuk bisa dapetin tunjangan-tunjangan gitu. ya betul. Jadi Itu kayak kalau saya juga namanya mungkin celah pro celah karyawan kecil. fiskal itu. Iya, pro karyawan. Iya, jadi gitu sih Pak, lebih pro ke karyawan kecil. Ya, itu jawaban yang sangat realistis ya. Beberapa dari survei itu yang menyatakan lebih baik tunjangan karena memang jumlah dari yang namanya karyawan berpenghasilan menengah ke bawah itu jauh lebih besar ya porsinya dibandingkan yang menengah ke atas. Yang menengah ke atas tuh justru malah nggak suka makan bersama loh. Mereka sukanya tunjangan makan. Karena mereka terkadang makan siang itu sekalian meeting, sekalian ketemu klien atau apa gitu ya, sekalian ketemu ada project bisnis yang di luar. Jadi lebih baik mereka pakai tunjangan dibandingkan harus menetap di situ. Nah, kalau tadi Agus sempat bilang bahwa rasanya agak jarang ya Pak ya perusahaan yang menggunakan makan bersama. Biasanya yang menggunakan makan bersama itu sistem pabrik, Gus. Pabrik itu kan dia punya jam kerja ketat ya untuk karyawan. Misalnya shift 1, shift 2, shift 3. Makannya mereka nggak bisa keluar. Jadi karena menghemat jam kerja tersebut, mereka didapat makanannya langsung di tempat kerja, disuplai di situ. Jadi jam makan siang semua ke kantin. Nanti balik lagi ke tempat kerja supaya efisiensi waktu. Itu kalau di area perkotaan ya. Kalau di area rural atau daerah misalkan di pinggiran kota atau bahkan di desa, ada juga ya misalkan perkebunan, kemudian ada juga misalkan kebun sawit dan sebagainya. Kita susah loh cari makan di situ. Di area hutan itu kan susah ya. Kalian mau keluar masuk area perkebunan itu makan waktunya mungkin bisa berjam-jam. Jadi yang kondisi yang seperti itu mereka pakai sistem makan bersama supaya menghemat waktu. Tapi dari sisi perpajakan, ya, yang dikatakan Agus betul, untuk koreksi fiskal, makan bersama itu memang hanya dapat porsi setengahnya. Boleh diakui sebagai pengurang hanya 50%. 50% dari PPh badan ya Gus ya. Artinya di sini 11% kalau kita bicara Iya, tarif yang sekarang. 50% ke 22%. Nah, sedangkan kalau tunjangan makan itu akan dibebankan ke karyawan. Berarti PPh 21 karyawan akan naik gitu ya. PPh 21 karyawan akan naik. Nah, ketika si karyawan tersebut gajinya masih di level yang pertama, yang tarif pajak ke 5%, itu masih nggak masalah. Katakanlah naik jadi 6% gitu kan, masih lebih kecil ya dibandingkan 11%-nya milik perusahaan. Jadi kalau kita compare dengan jumlah karyawan yang dimiliki, misalkan ada 1.000 karyawan, ya lebih baik sih pakai tunjangan gitu. Karena menyediakan makan bersama untuk 1.000 karyawan itu juga cost-nya tinggi sekali misalnya. Jadi tergantung jumlah ya, jumlah karyawannya berapa. Plus minusnya juga ada juga keluhan-keluhan yang pernah saya hadapi biasanya kalau pakai makan bersama ada komplain dari karyawannya. Mungkin hari ini nggak cocok selera makannya gitu ya. Nggak mau yang ini ternyata perusahaan ngasihnya yang pedas. Misalnya dia nggak suka pedas, perusahaan ngasih pedas. Perusahaan dia nggak suka makan santan, perusahaan ngasih santan gitu. Ada kendala-kendala teknis yang seperti itu. Itu tambahan dari iya, saya. Oke. iya. Mau Banyak Pak. menambahkan, Gus? Enggak, memang saya juga dulu tuh pernah kerja di tempat yang ada makan bersamanya sih Pak. Memang kayak Mm-mm. kalau kayak saya kan agak rewel ya, jadi saya nggak makan sayur, nggak makan seafood gitu. Dengan makan bersama itu sebenarnya saya Kayak nggak enjoy ya. cocok sih, nggak cocok sama sekali gitu. Ya itu Iya, aja iya, sih iya. Pak. Heeh. Jadi ada masalah personal ya, masalah personal di dalam makan bersama itu. Jadi memang sekarang perusahaan untuk amannya udah deh kita pakai tunjangan makan gitu. Tapi dari sisi perpajakan tetap lebih hemat kan. Seandainya memang tarifnya masih di 5%-an. Kalau sudah 15%, karyawan dengan kena tarif pajaknya 15% yang layer yang kedua, itu mungkin agak keberatan. Perusahaannya kan juga paling kan pengurangan sedikit kok dibandingkan yang 15% gitu. Oke, kita geser ke kasus yang berikutnya ya. Antar jemput karyawan, jadi karyawan diberikan bus atau diberikan titik untuk dijemput, kemudian atau pilihan lainnya adalah diberikan tunjangan transport. Siapa yang mau berkomentar? Silakan. Ada?
Kalau tidak ada, saya mau minta Gracia. Gracia, menurut kamu seperti apa? Mau pilih antar jemput karyawan atau dapat tunjangan transport dari perusahaan? Kalau dari saya pribadi Pak sebagai karyawan, saya sih lebih milih antar jemput ya Pak ya. Kenapa? Alasannya? Dari sisi Karena karyawan ya, sisi karyawan iya ya. Pak, Oke. betul ya. Karena kalau Kenapa? menurut saya, kalau misalnya dikasih tunjangan transport itu kan kita nggak tahu Pak dari jarak kantor sampai ke rumah gitu Pak. Bisa jadi untuk eh, jarak tempuhnya itu makan lebih banyak ongkos gitu Pak daripada Hmm. tunjangan yang dikasih gitu. Jadi lebih Gitu memilih sih. antar jemput ya. Mm-mm. Oke. Kalau dari sisi perusahaan, menurut kamu lebih menguntungkan yang mana? Tunjangan atau antar jemput? Hmm, Kan tadi dari tunjangan sisi sih Pak. karyawan. Tahu Berarti tunjangan kan? tunjangan. Kenapa tunjangan? eh karena perusahaan kayaknya nggak usah repot-repot untuk ngedata karyawannya itu Pak, tempat tinggal di mana dan lain-lain. Kalau misalnya eh, dia kasih antar jemput kan berarti dia harus ngedata nih Pak karyawannya tinggal di mana, Hmm. terus harus ngaturin rute yang sejalan segala macam gitu sih Pak. Iya, oke. Terima kasih Gracia. Jadi memang betul, kalau antar jemput karyawan, kalau masalah data sih kita bisa ya minta ke personalia. Cuma masalah besarnya adalah kembali lagi ke jumlah ya. Kalau karyawannya banyak, biasa mereka pakai titik jemput. Ya. Titik jemput. Jadi area tertentu titik jemputnya di mana. Nah, ada karyawan yang mungkin lebih dekat ke titik jemput, ada yang jauh. Itu juga jadi problem. Jamnya juga ya kan. Di sisi perusahaan juga memang ada cost yang berlebih yaitu cost sewa kendaraan. Kalau punya sendiri mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kan ada cost maintenance kendaraan, biaya transportasinya, biaya Bayar gaji supirnya, Pak. supirnya, betul. Kalau itu dikalkulasi sepadan tidak dengan tunjangan gitu ya. Dan itu hanya boleh di cover 50% untuk koreksi fiskal sebagai beban pengurang. Itu ya, dari sisi perusahaan seperti itu. Kalau dari sisi tunjangan memang nggak repot ya. Perusahaan tinggal kasih, asumsikan aja misalkan satu hari 50.000 misalnya gitu ya. Atau 100.000. Nah kalian harus ngitung dengan uang segitu, nyampe nggak kalian ke kantor misalnya. Contoh nih, kalian eh, eh, nggak usah ke, misalkan kalian kerjanya di Jakarta Barat misalnya gitu ya. Rumahnya Bekasi gitu. Nah, sehari dikasih transport 100.000, kan kalian jadi punya pikiran kan, mau naik taksi nggak cukup uangnya, ya kan? Mau naik kendaraan sendiri, risikonya capek, bensin, kemudian ada kos-kos lain gitu ya, misalkan bannya bocor atau apa gitu, tol gitu. Atau mau naik kereta api. Jadi kan kalian akan memilih sebagai karyawan, lebih menguntungkan mana. Tetapi kembali lagi, kalau dari sisi perpajakan, antar jemput karyawan hanya boleh diakui 50% untuk koreksi fiskal, sedangkan tunjangan bebannya ada di karyawan. Karena gaji karyawan jadi naik ini. Naik karena ada tambahan tunjangan. Tetapi kan ujung-ujungnya juga dipakai kan untuk transportasi gitu. Dan mungkin bisa jadi besarnya lebih gede, ya, realnya lebih gede daripada tunjangan yang didapatkan oleh karyawan. Ada masukan atau ada komentar? Boleh? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Gracia tadi masukannya. Untuk yang berikutnya, fasilitas kendaraan dinas. Nah, ini biasanya diberikan untuk mereka yang di level menengah ke atas ya, atau direksi. Apakah si direktur tersebut gitu ya, mau pulang ke rumah dengan mobil kantor, artinya di situ bensin ditanggung kantor, servis dan sebagainya ditanggung kantor, atau cukup diberikan tunjangan kendaraan, misalnya 1 bulan 500.000 gitu ya, untuk bensin, untuk apa dan sebagainya gitu, tetapi pakai kendaraan sendiri. Servis mungkin masih ditanggung ya sama perusahaan, tetapi pakainya kendaraannya sendiri, bukan kendaraan kantor. Kalau menurut Monifa gimana? Kalau menurut saya lebih bagus pakai fasilitas kendaraan dinas, Pak. Karena kalau dari sisi perusahaan, walaupun emang harus ada bayar pajak tahunannya atas kendaraannya, Mm-mm. tapi menurut saya kayaknya lebih aman dan mobilnya itu juga bisa jadi aset perusahaan. Dan misalnya mobilnya itu kenapa-napa, kalau pakai
itu dari kantor kan kayaknya bisa dipasang GPS juga biar kepantau. Kalau misalnya pakai kendaraan pribadi, kayaknya nggak nyaman gitu kan. Kalau misalkan sewaktu-waktu dipasang GPS gitu untuk nge-track mobilnya gimana-gimana. Iya, Dan dari sisi karyawan, itu menguntungkan karena nggak perlu campur dengan urusan kantornya. betul. Dan jumlahnya nggak banyak kan? Biasanya kan paling cuman hanya Iya, direksi, paling cuman 5 lah paling banyak misalkan gitu. Betul, itu jadi asetnya perusahaan, iya. Tetapi biaya yang dikeluarkan untuk maintenance-nya itu kan juga hanya diakui 50% untuk koreksi fiskal. Biaya servis, kalau pajak enggak ya, pajak kan dia final ya. Kalau misalkan biaya servis, kemudian dia ada modifikasi dan sebagainya itu hanya boleh diakui 50%. Karena diasumsikan kendaraan dinas itu kan pasti selalu bisa dibawa pulang ya. Nah, yang Dirjen Pajak tuh menjaga supaya di hari Sabtu Minggu itu terkadang bisa dipakai untuk kepentingan pribadi. Padahal tidak selalu seperti itu. Cuma ini secara aturan memang kita buatnya 50% aja deh gitu. Nah, kalau tunjangan kendaraan memang hanya kita diberikan sebagai pengganti ya, misalnya akomodasi, transportasi dan sebagainya, tetapi kendaraan milik pribadi. Kalau masalah GPS dan sebagainya, saya kurang tahu ya kalau untuk tunjangan, kalau untuk kendaraan pribadi. Kalau kendaraan dinas biasanya tetap dipakai. Kalau pribadi, kok rasa-rasanya enggak ya? Karena kalau seperti itu biasanya mendingan nggak mau pakai fasilitas kendaraan. Kan nggak nyaman ya punya pribadi gitu. Tapi dari sisi perpajakannya memang perusahaan nggak boleh menanggung apa-apa. Karena pajaknya itu punya pribadi kan, yang bayar adalah si pribadinya tersebut. Gitu. Biaya servisnya kan sama aja, tetap 50% gitu. Bedanya perusahaan punya aset kendaraan dinas, yang satu tidak punya aset kendaraan dinas. Tuh. Jadi kalau Monifa tadi lebih cenderung ke fasilitas kendaraan ya. iya Pak. Oke, oke. Ada yang berbeda dari pendapatnya Monifa? Saya, Oh, gimana Gus? kalau saya sih tunjangan kendaraan, Pak, karena kan satu tadi terkait dengan eh, laba fiskalnya ya, pengurangnya. Mm-mm. Kemudian menurut saya kalau misalkan kendaraan itu punya perusahaan tapi fisiknya tidak bisa dijaminkan ada di perusahaan, secara safety-nya menurut saya kurang sih, Pak. Karena kan kita nggak tahu ya resiko kendaraan itu hilang atau dicuri orang gitu ketika ada di rumah-rumah si karyawan atau ketika digunakan oleh si karyawan ke tempat-tempat tertentu gitu ya. Mm-mm. Kemudian, jadi ibaratnya kalau kendaraannya punya si karyawan sendiri dari segi perusahaan nih, kayaknya ibaratnya ada kan kalau kenapa-kenapa juga bukan urusan perusahaan gitu loh. Sementara kalau misalkan ada musibah kayak yang tadi misalkan saya bilang seperti itu kan berarti karyawan kayak harus beli aset baru buat ngegantiin gitu loh. Kalau kendaraan dinas itu memang selalu diasuransikan, Gus. Selalu, karena itu memang sudah ada ketentuan ya dari legal. Tapi kalau kendaraan pribadi, ya yang ngurusin asuransi adalah pribadinya, bukan perusahaan. Gitu. Iya, jadi kalau menurut saya sih additional cost-nya lumayan banyak juga kan ada pajak tahunan yang harus dibayar kalau misalkan dari Ini perusahaan ada untuk Rachel nih siapa ya? Rachel. eh, kemarin ada sih Pak di kelas PH6. Oh gitu ya. Kayaknya dari angkatan lain. Coba 2019 ya. Saya coba masukkan dulu deh. Terus juga kayaknya menurut saya nggak semua Mm-mm. karyawan itu punya garasi yang cukup luas buat nampung kendaraan ekstra sih Pak. Karena Mm-mm. ini lebih ke praktikal daily life-nya aja sih. Karena kan event manager kadang-kadang mungkin garasinya cuma muat satu mobil buat mobil pribadi gitu. Jadi kayaknya nanti trouble juga untuk mereka. Soalnya saya pernah punya manajer yang kayaknya dia disuruh milih sih waktu itu. Dia akhirnya milih tunjangan aja sih, karena kan dia di rumah nggak ada tempat taruh mobilnya juga gitu. Ya, saya juga menemukan kasus yang sama, Gus. Karena kamu ngangkat itu, saya jadi sampaikan juga di sini bahwa memang ada beberapa personil gitu, beberapa direksi yang memang mereka punya keluhan dengan di tempat saya udah nggak ada parkir lagi gitu kan. Mungkin dia sudah punya dua kendaraan, satu buat dia sendiri, satu istrinya gitu kan. Tambah kendaraan dinas mau ditaruh mana daripada nanti berisiko hilang di jalan atau rusak atau apa gitu ya. Mendingan dia pakai tunjangan. Ada faktor seperti itu juga yang saya temui di lapangan. Gitu. Oke,
Terima kasih Gus untuk sarannya. Sama-sama, Rahel, Pak. oke, Rahel di sini, Rahel 2019-086. Rahel, memang kamu masuk ke kelas perencanaan pajak ya? Iya, Pak, saya pindah Pindah dari, maksudnya dari dari karyawan malam. dari kelas K ya? Iya, Oke, mulainya pindahnya kapan? Baru minggu ini atau dari minggu kemarin? minggu lalu saya pindahin, tapi Mm-mm. saya masih ngelihat emailnya yang Senin sampai Jumat. Oke, oke. Berarti baru mulai minggu ini, karena kemarin juga ada juga yang baru masuk di minggu ini baru masuk juga, ada pindahan juga. Oke, nggak Iya, apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, selamat iya. bergabung di kelas ini. Nanti saya update dulu di Sisponya ya, takutnya ada yang ketinggalan. Iya, Pak. 32 2019 086 ya. Rachel, Rachel siapa ini? Rachel Veronica, Pak. Rachel Veronica. Oh, kayaknya kamu pernah masuk di kelas saya ya dulu. Pernah apa waktu 2021? Iya, saya ingatnya pernah ada mahasiswa saya di kelas namanya Rachel Veronica. Oke, baik, saya lanjutkan kembali ya. Tadi masalah fasilitas kendaraan dinas dengan tunjangan kendaraan. Nah, sekarang kalau komunikasi bagaimana? Jadi ada pilihannya, karyawan diberikan handphone dinas. Jadi handphone itu memang ditujukan untuk kebutuhan dinas saja. Misalnya kebanyakan salesman ya, salesman, direktur gitu, supaya tujuannya adalah tidak mencampurkan kontak pribadi dengan kontak bisnis. Atau diberikan tunjangan handphone. Jadi nomornya tetap sendiri, punya karyawan, tapi setiap bulan dia dapat fasilitas pulsa mungkin ya, paket internet mungkin gitu. Boleh pakai nomor sendiri, boleh pakai nomor yang berbeda, terserah karyawannya. Yang penting dia dapat tunjangan untuk komunikasi setiap bulannya. Oke. Kalau menurut Siti bagaimana? Siti apa Cindy, Pak? Siti, Siti. Siti. Oh, oke. Kan kamu yang buka ya, kamu aja. Oh, oke. Kalau Siti, Siti apa aku nih? Siti aja. Siti deh, Siti Oke, dulu, Siti dulu, Siti dulu. Oke. ya. Kalau dari saya, Pak, lebih memilih fasilitas handphone dari perusahaan karena lebih menguntungkan bagi karyawan. Dari sisi Fasilitas karyawan, handphone. ya, karyawan dapat memanfaatkan fasilitas handphone yang disediakan oleh perusahaan tanpa harus membayar pajak atas penghasilan yang diterima. Karena di sisi lain, Betul. jika karyawan menerima tunjangan handphone dari perusahaan, tunjangan tersebut dapat dianggap sebagai penghasilan karyawan dan dikenakan pajak. Sedangkan dari sisi perusahaannya, memberikan fasilitas handphone mungkin lebih menguntungkan secara finansial, karena biaya operasional yang dibutuhkan untuk memberikan fasilitas handphone dapat lebih rendah dibandingkan dengan memberikan tunjangan handphone. Selain itu, dengan memberikan fasilitas handphone, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan memiliki akses ke ponsel yang diperlukan untuk menjalankan tugas secara efektif. Oke. Ya, memang dari pilihan-pilihan tersebut, kebanyakan memilih prioritas yang pertama, fasilitas. Ya. Karena memang biasanya kalau handphone sih masih dipasang tracker ya, karena otomatis sudah ada di handphonenya. Nggak perlu pakai alat tambahan. Sehingga nanti karyawan bisa dipantau, dia sedang ada di mana selama dinas di luar kantor. Kemudian pemakaian teleponnya juga bisa terlacak ya, kalau dia pakai bill abonnement gitu, dia pakai untuk telepon siapa aja, apakah klien atau bukan klien atau untuk urusan pribadi. Kalau dari sisi bisnis itu sangat strict dan sangat tepat gitu ya. Tapi dari sisi karyawan memang kekurangannya satu, dia nggak dapat tunjangan handphone gitu ya. Sekalipun itu bukan hal yang krusial, tapi kalau masalah komunikasi gitu ya, itu harusnya sih tanggung jawab masing-masing kalau saya bilang ya. Karena setiap orang saat ini itu pasti punya handphone, sudah pasti gitu untuk komunikasi. Kalau zaman dulu mungkin enggak ya, ada yang nggak punya, tapi sekarang enggak. Sekarang semua pasti punya minimal handphone biasa deh, ponsel biasa gitu pasti punya. Yang penting bisa untuk SMS, chat ataupun telepon gitu supaya mempermudah komunikasi gitu. Oke,
Terima kasih Siti untuk pendapatnya. Ada yang sedikit berbeda dari Siti mungkin? Lebih suka tunjangan gitu mungkin? Gak ada ya? Oke. Berikutnya Cindy deh. Cindy, kalau kamu suruh pilih perjalanan dinas nih, kamu sekali jalan reimburse, atau mau dikasih target setahun sekian juta, nanti terserah kamu pakai berapa kali. Kalau kurang kamu tambahin sendiri. Kalau lebih ambil aja. Mau yang Kalau mana tuh? sa- kalau saya Hmm. sebagai sisi karyawan sih lebih milih yang uang saku perjalanan dinas yang sekali habis itu reimburse sih, Pak. Mm-mm. Kenapa begitu? Karena itu menurut saya ya, kalau Mm-mm. dari sisi keuntungan itu jauh lebih untung. Untungan Karena di mana nih? eh, bukan, maksudnya kan kalau misalnya kita pergi perjalanan dinas kan kalau di perusahaan pasti kayak misalnya uang makan itu pasti ada reimbursannya. Maksudnya kita Ya, nggak terlalu mikir banyak gitu loh Pak. Tapi kan kalau misalnya kayak lamsam gitu yang selama 1 tahun dikasih uang kan kita nggak tahu tuh kebutuhan ketika kita sekali perjalanan dinas itu berapa. Justru yang ada kalau misalnya lebih dari budget yang dikasih kan kita bisa nombok. Ya mungkin iya, kalau kita bisa pakainya kurang dari target itu budget yang dikasih pasti ya mungkin ada untungnya karena bisa kita ambil kan. Cuman kalau misalnya over dari budget kita yang minus. betul. Kalau saya sih Karena lebih milih yang tanggungan saku unitnya perjalanan atau dinas. tanggungan karyawannya kan kalau over budget. Iya, Oke, betul. terima kasih Cindy. Jadi betul, secara perpajakan memang mereka sama ya, sama-sama 50% untuk koreksi fiskalnya, sama. Bedanya adalah kalau uang saku perjalanan dinas, kalau yang seperti Cindy sampaikan tadi, bahasa sederhananya adalah lebih mudah dikontrol, gitu ya Cindy ya. Jadi kalau kelacak gitu, sekali jalan ke sini sekian, sekali jalan ke sini, atau mereka punya standar, standar ke Bogor berapa, standar ke Bali berapa, standar ke Jogja berapa gitu. Dibandingkan lamsam, ya lamsam itu kan satu gelondongan tuh, misalnya 12 juta deh setahun. Kalau kita ambil rata-rata berarti sebulan saya harus habis 1 juta nih. Nah kalau kalian seorang salesman itu kan mikirnya ekstra nih 1 juta ini kita bisa jual kemana aja nih sambil promosi kemana nih gitu, marketingnya sambil kemana nih gitu. Yang di bawah budget itu. Atau bisa juga ada kecenderungan repot dalam pelaporannya. Karena ada yang misalnya dikasih lamsam, tapi perusahaan juga minta rinciannya. Berapa habisnya gitu. Takut disalahgunakan. Jadi dia tetap minta rincian. Nah, kalau yang seperti itu karyawan biasa nggak mau. Karena ribet banget ya. Kita sekali makan kan harus nyari stroke, ya kan? Harus cari bukti pembayaran supaya bisa di berikan pertanggungjawabannya ke kantor itu lebih merepotkan, lebih baik pakai uang perjalanan dinas. Ini kalau yang sekarang ya. Kalau yang sistem dahulu mungkin lebih enak pakai sistem lamsam ya. Karena dulu kan mobile sekali ya orangnya sebelum masa pandemi itu gampang mau ke sana sini itu tiket murah juga banyak gitu. Kalau sekarang kan mungkin sedikit dibatasi. Oke. Terima kasih Cindy ya. Berikutnya untuk pilihan kalau perusahaan punya profit mau dibagi sebagai dividen atau mau kita simpan sebagai laba ditahan atau mungkin mau dibagi dua, sebagian dibagi dividen, sebagian jadi laba ditahan. Oke. Menurut Sheni bagaimana Sheni? Halo Sheni. Iya, Pak. Hmm. Menurut eh, saya milih laba ditahan karena jika bonus dari sisi karyawan itu, jika bonus ditahan, perusahaan memiliki kepercayaan untuk karyawannya dan memberikan bonus di masa depan. Namun jika kalau dividen itu dibayarkan, karyawan dapat merasa lebih diuntungkan karena mereka menerima uang tunai yang langsung dapat digunakan untuk keperluan pribadi. Loh, dividen ini bukan ke karyawan loh. Kalau laba Oh, ditahan, dividen itu kan ke pemegang saham. oh, Jadi ini antara perusahaan dengan pemegang saham. Kamu mau ambil sisi yang mana? saya
Coba pikirkan dulu. Kalau perusahaanmu punya profit, kamu mau simpen sebagai laba ditahan, jadi nggak dipakai nih profitnya, disimpan aja, ditanamkan kembali, atau mau dibagi nih ke investor dalam bentuk dividen. Mendingan dividen ya Pak, berarti. Mendingan dividen. Kenapa dividen? Hmm. Kalau dividen itu berarti jadi kalau dividen itu jadi mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan gitu ya Pak? Laba ditahannya nggak berkurang, kan dia dapat dari profit nih. Jadi profit itu jadi dividen. Atau mau ditambahin tuh, disimpan lagi sebagai laba ditahan. Kan pilihannya itu. Kamu milih dividen, berarti laba ditahan nggak berkurang, tapi profit tersebut nggak disimpan, langsung dibagi jadi dividen. Tapi menurut kamu lebih enak dividen ya? Ya. Oke. Yang lain ada yang mau melengkapi pendapatnya Sheni? Oke, saya perjelas begini ya. Perusahaan punya profit ya, dia punya revenue, dia punya expense, ada sisa kan profit. Profit itu akan dibagikan sebagai dividen ke investor atau mau disimpan sebagai laba ditahan. Jadi di sini dari sisi perusahaan ada dua keputusannya. Mau disimpan sendiri, ini dengan catatan kalau dia berpikir bahwa oh nanti mau bikin pabrik baru, bikin cabang baru, kan dia butuh dana kan, maka dia harus memperbesar laba ditahannya. Atau jaga-jaga nih, tahun depan kayaknya ekonominya makin sulit nih, jadi kita harus simpan laba kita. Itu dari sisi perusahaan. Kalau dari sisi dividen, profitnya dibagi aja deh ke dividen. Tujuannya cuma satu biasanya, mempertahankan kepercayaan para investor. Karena kalau kalian sebagai investor punya saham di perusahaan tersebut, udah tahu perusahaannya profit, terus kalian nggak dibagi dividen, menurut kalian bagaimana kalau kalian sebagai investor? Kan pasti merasa ya gitu, oh di perusahaan lain aja dia bagi dividen, kok ini nggak bagi deh, saya ambil aja investasi saya pindahin ke perusahaan yang ngasih saya dividen. Ya. Karena investor itu yang dicari adalah dividennya, pengembalian atas investasinya dia gitu. Sekalipun kecil-kecil, tapi kalau dia terus-terusan dapat, secara aturan kan memang harus seperti itu ya. Dividen itu wajib untuk perusahaan, sekalipun dia mengalami kerugian ya. Kerugian pun boleh diizinkan tidak bagi dividen hanya selama 3 kali berturut-turut, 3 tahun berturut-turut. Gitu. Jadi pertimbangannya antara perusahaan dengan investor. Ya Gus, gimana Gus? Ini nggak bisa, ini harus milih salah satu banget ya Pak. Karena kalau misalkan di prakteknya kan sebenarnya kita biasanya punya dividen payout ratio ya namanya. Jadi kayak misalkan laba tahun ini 10 miliar gitu, kayak kita kan udah biasanya punya rasio nih, oh berdasarkan plan perusahaan untuk ekspansi dan sebagainya macamnya, kira-kira nanti kita mau baginya berapa persen dari labanya. Jadi kayak misalkan laba 10 miliar itu 100%, mungkin 70% ditahan, 30% dibagi dividen, atau bisa juga variatif ya, kayak tergantung data perusahaan gitu. Karena menurut saya juga di samping mendapatkan dividen, investor kalau memang bisa diyakinkan dengan prospek ekspansi bisnis, saya rasa mereka juga tidak keberatan kalau mungkin dividennya berkurang nih, Disimpan. dengan harapan nanti setelah ekspansi itu berjalan, profitnya bisa lebih besar lagi. Nah, mereka panennya di situ sih, Pak. Betul, betul. Ini minggu lalu saya sudah sampaikan, Gus. Ini adalah contoh strategi, pilihan strategi. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena perusahaan bisa pakai strategi yang pertama, bisa pakai strategi yang kedua. Tergantung dari sudut pandangnya seperti apa. Karena kan kondisi setiap perusahaan tidak sama ya. Karakteristiknya juga tidak sama. Nah, di sini saya mau meminta kalian untuk berdiskusi. Kalau kalian di sisi seperti apa gitu kan, pendapat kalian bagaimana? Bisa jadi kan berbeda ya, karena mungkin misalnya contoh nih,
Monifa dan Agus. Monifa punya pengalaman kerja 10 tahun, Agus 15 tahun. Sudut pandangnya udah berbeda gitu ya. Seperti itu, Gus. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, Rahel silakan. Untuk bonus laba ditahan atau dividen ada yang mau ditanyakan? Atau kira-kira sudah cukup jelas ya perbandingannya gitu kan. Berikutnya Santi. Santi ini kamu dapat kasus yang ini nih, tunjangan PPh atau PPh ditanggung karyawan. Jadi ini modelnya gross atau gross up gitu. Kalau disuruh pilih pajak yang nanggung perusahaan atau pajak ngasih tunjangan PPh ke karyawan, tapi kemudian dia dipotongkan sebagai bagian dari gajinya. Menurut kamu bagaimana, Santi? Menurut saya lebih PPh ditanggung perusahaan, Pak. PPh ditanggung perusahaan. Kenapa begitu? Eh, karena kalau perusahaan, tadi ulang Pak, pertanyaan tadi gimana Pak? Kalau kamu disuruh memilih sebagai pegawai keuangannya nih, accountingnya, PPh 21 karyawan itu dikasih dalam bentuk tunjangan atau kita tanggung nih sebagai perusahaan, nanggung beban karyawannya. Menurut kamu yang mana yang dipilih? Kalau dari sisi perusahaan memilih antara memberikan tunjangan PPh 21 atau menanggung PPh 21 tergantung pada kebijakan perusahaan kan dan strategi manajemennya. Nah, kalau memberikan tunjangan tambahan seperti mungkin menjadi pilihan yang tepat, namun jika perusahaan ingin menghemat biaya, lebih ini sih Pak, tunjangan PPh 21. Tunjangan PPh 21. Iya. Namun kalau dari sisi karyawan, menerima tunjangan PPh 21 dari perusahaan bisa lebih menguntungkan karena tunjangan PPh 21 itu meningkatkan penghasilan karyawan secara keseluruhan tanpa harus membayar pajak penghasilan yang lebih tinggi, walaupun nanti ada yang dipotong juga. Betul. Tapi dipotongnya kan sebesar tunjangan PPh yang diberikan itu. Iya. Jadi kalau dipikir-pikir ya mendingan yang menerima tunjangan PPh ya. Oke. Kalau PPh ditanggung oleh perusahaan, beban pajak itu tidak bisa dimasukkan ke dalam koreksi fiskal. Tidak diakui karena itu adalah beban pajak. Gak mungkin dong beban pajak itu dikoreksi di koreksi fiskal pajak gitu kan. Jadi tidak bisa dieliminasi. Kemudian untuk tunjangan PPh 21 karyawan itu memang jadi miliknya perusahaan, miliknya karyawan, sehingga sekalipun karyawan dipotong pajak, tapi besaran potongannya adalah sebesar tunjangan yang diberikan tadi, yang tadi gross up-nya itu. Sehingga mau tidak mau karyawan akan tetap terima sesuai dengan perjanjian kerjanya dia, nilainya sebesar itu tanpa dikurangi pajak. Nah ini yang terakhir nih. Ada tunjangan pengobatan atau fasilitas pengobatan. Tunjangan itu maksudnya gini, perusahaan itu kasih kalian boleh dalam bentuk, bukan asuransi namanya, reasuransi. Jadi kalian kalau sakit silakan ke dokter gitu ya, kemudian nanti bisa di-reimburse biaya pengobatannya, biaya dokternya. Kalau fasilitas artinya di perusahaan kalian itu ada kliniknya, ada dokter yang praktek, sehingga kalau kalian sakit kalian langsung ke situ. Nggak kemana-mana, jadi langsung ke fasilitas pengobatan yang ada, dapat obat di situ, dapat izin di situ, kalaupun harus dirujuk, baru dirujuk dari fasilitas tersebut. Nah, kira-kira nih, kalau dari kalian, siapa yang mau berpendapat boleh, lebih memilih yang mana? Tunjangan pengobatan atau dapat fasilitas pengobatan? Siapapun boleh berkomentar, silahkan. Kalau saya sih yang tunjangan pengobatan, Pak. Kenapa Sama, Cindy? Pak. Kenapa Gus? Pilih tunjangan itu kenapa?
Karena kalau fasilitas pengobatan itu kan karena nggak tahu sih, kalau saya lebih berasa secure aja berada di medical facilitation yang memang merupakan instansi medical gitu, dibandingkan Kalau kayak kita kan misalkan ibarat di kita lebih memilih rumah sakit yang atau dokter yang lebih kita punya referensi, oh yang lebih di Ya, rumah sakit. betul. Agus nyaman di institusi kesehatan yang jelas, contoh rumah sakit gitu kan kalau Agus. Santi juga sama, lebih nyaman di rumah sakit Pak dibandingkan di klinik atau di puskesmas mungkin gitu ya. Iya Itu Pak. preferensi sih, preferensi. Nggak masalah gitu. Tapi kalau dari sisi perpajakan bagaimana? Kan kita Kalau ya Pak. balik tunjangan lagi nih. Ya. Menguntungkan kena dengan PPH sih. pengobatan Pak. Tunjangan BPH, betul. Monifa tidak. Tapi kalau tunjangan pengobatan menurut saya enaknya gini sih Pak. Yang namanya kita sakit itu kan nggak selalu sakit. Tapi Ya, kan kayaknya pertanyaannya tunjangan pengobatan itu rutin nggak dikasih bulanan gitu. Nah, itu rutin, dia. rutin. Biasanya Rutin. Nah, rutin. berarti kan sebenarnya kita Tapi ini bukan meskipun kena asuransi pajak, ya, bukan asuransi ah, loh, beda loh. iya. Nah kan berarti kan sebenarnya enak ya, maksudnya kita terima tunjangannya tapi kita nggak selalu harus pakai gitu. Sementara kalau fasilitas pengobatan kan kita cuman pakai kalau memang kita lagi sakit aja gitu. Kayak apa sih, nggak ada yang kita dapat gitu. Dan juga kan tunjangan pengobatan menambah beban gaji yang 100%-nya deductible expense juga anyway. Jadi Ya, sebenarnya betul. perusahaan tidak kehilangan apa-apa dan secara karyawan juga dia ada net profitnya lah dari tunjangan kurang PPh-nya itu. Oke, jadi tetap lebih milih tunjangan ya. Iya, Pak. Ya. Biasanya fasilitas pengobatan itu ada di level-level perusahaan yang jenisnya pabrik memang setahu saya. Karena faktor efisiensi waktu sih. Jadi yang sakit ya udah ke situ nanti dapat pengobatan di fasilitas itu. Tapi sekarang banyak juga pabrik yang sudah tidak pakai fasilitas. Karena kalau pakai fasilitas kan harus menyediakan ruangan, menyediakan dokter jaga. Nggak mungkin juga dokter jaga itu cuma satu selama 7 hari. Pabrik kan bisa 7 kali 24 jam ya. Nggak mungkin dong dokter selalu ada di situ gitu kan. Terus kemudian fasilitasnya juga minimal lah, nggak mungkin selengkap di rumah sakit seperti tadi Santi bilang gitu. Lebih nyaman di rumah sakit, betul ya. Fasilitas namanya fasilitas pabrik sama fasilitas rumah sakit pasti nggak akan sama. Jelas memang tunjangan menjadi pilihan yang masuk akal gitu ya. Bahkan sempat nih ada kasus juga kalau saya bilang. Perusahaan membuat fasilitas pengobatan. Jadi bikinin tempat yang nyaman, ada dokter jaga juga, kemudian obat-obatan kan juga harus dibelikan dulu ya. Dan itu pakai biaya perusahaan. Plus obat itu ada masa expirednya juga. Nah, ketika fasilitas sudah jadi, kemudian dokter jaga sudah ada, anehnya dalam 1 tahun di perusahaan itu hanya ada 3 orang yang sakit. Yang datang ke fasilitas, yang lainnya tuh nggak ada ngeluh sakit apa ke fasilitas. Jadi biaya sebesar itu cuma dipakai 3 orang doang dalam 1 tahun, termasuk gaji dokternya itu yang di cover oleh perusahaan. Sedangkan ketika di lain waktu perusahaan gantilah dia pakai sistem tunjangannya reimburse ya. Tunjangan reimburse ya. Jadi bukan tunjangan yang setiap bulan yang tadi Agus bilang, tunjangannya reimburse. Nah, ketika pakai tunjangan reimburse, misalkan budgetnya 1 miliar, ini kan karyawannya banyak ya, di atas 500 lah. Tunjangan kesehatannya 1 miliar, tunjangan pengobatannya. Ternyata yang sistem reimburse itu habisnya hampir 1,8. Jadi yang dari tahun lalu 3 orang yang sakit, tahun ini diganti sistemnya pakai tunjangan, malah over budget gitu ya. Jadi perusahaan mengalihkan lagi pakai tunjangan pengobatan yang modelnya yang Agus tadi bilang. Setiap bulan dikasih deh, misalkan 100.000. Mau sakit nggak sakit silahkan gitu. Dan dengan cara yang seperti itu malah lebih efisien. Efisien, karyawan tetap dapat tambahan sedikit. Mau sakit nggak sakit dia dapat kan gitu. Mau cuman beli vitamin, mau cuman nggak dipakai juga nggak apa-apa gitu. Malah banyak yang nggak sakit akhirnya gara-gara model tunjangan pengobatan yang per bulan seperti itu. Itu kasus-kasus untuk karyawan yang 500-an ke atas ya. Tapi kalau yang karyawannya kecil mungkin ya pakai tunjangan aja ya pasti jelas gitu ya. Tapi kalau karyawannya banyak itu memang mulai berpikir supaya jangan kemana-mana. Rumah sakitnya juga belum tentu kan rumah sakitnya itu tarifnya sama nih sekarang.
Makanya sekarang dialihkanlah pakai aja BPJS. Jadi perusahaan selalu nganjurin pakai BPJS supaya apa? Mengurangi tunjangan pengobatan. Karena kalau asuransi masuknya kan ke perpajakan kan, ada penambah pajak di preminya, ketika dapat fasilitas dan manfaat dia tidak mengurangi pendapatan. Oleh karena itu lebih diarahkan ke BPJS dibandingkan yang sistem tunjangan. Jadi yang terakhir ini memang agak sedikit kontroversial sekarang dengan mulai meningkatnya peran BPJS ya, khususnya untuk tunjangan pengobatan. Oke, itu dari materi kita terkait dengan beberapa contoh pilihan strategi efisiensi pajak. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya pindah ke materi yang harus saya sampaikan untuk sesi yang berikutnya? Ada? Ya, terkait masih yang tadi pembahasan kita yang terakhir ini, Pak. Gimana nanti? Tempat saya bekerja, dia kasih tunjangan BPJS, tapi juga kasih asuransi yang dari BCA. Double kan? Double kan? Iya. Nah, tapi ada juga kan yang perusahaan-perusahaan yang BPJS juga nggak dikasih kayak gitu. Ada sebenarnya kan itu cukup nanti kalau terjadi apa-apa, nah entah bingung juga sih kadang ngeliat, maksudnya entah ya sebenarnya itu kan nanti sebenarnya perusahaan punya tanggung jawab kan ketika stafnya sakit kan. Iya. Tapi ada juga perusahaan ya udah memang kan nggak ada jaminan BPJS kayak gitu di sini. Jadi kalaupun ada pun yang terjadi sama stafnya perihal sakit, ya perusahaan merasa nggak bersalah. Jadi menurut Bapak dengan kondisi apalagi kayak kondisi COVID sekarang kayak gini kan, ya, oke COVID udah terlihat maksudnya udah lebih aman lah, tapi sebenarnya kan untuk ke depan ini secara kesehatan nggak boleh dipandang rendah lagi untuk kebutuhan kesehatan oleh perusahaan. Betul. Jika Bapak menjadi pemilik perusahaan, kebijakan apa yang akan Bapak berikan untuk terkait dengan tunjangan kesehatan ini gitu? Yang ya kalau Bapak milik perusahaan gitu, Pak. Oke, kalau bertanya kepada saya pasti akan pilih tunjangan kesehatan. Karena sekarang ini sudah lazim gitu ya, bahwa ada tunjangan yang diberikannya dua sumber, termasuk di tempat di Ukrida juga sama. BPJS ada, kemudian tunjangan kesehatan dari kampus, dari kantor itu juga ada. Jadi memang sekarang sistemnya seperti itu, Santi. Karena BPJS aja belum tentu coverage ya. Ada beberapa jenis sakit yang tidak di-cover di situ. Atau bahkan tarifnya lebih rendah daripada rumah sakit yang umum. Nah, kalau Santi ketemu seperti tadi bilang bahwa ada kantornya nggak pakai BPJS, nah silakan kasih tahu ke temannya itu bahwa sekarang per 2022 setiap perusahaan itu kan wajib ya menyertakan karyawannya ke dalam ketenaga kerjaan dalam bentuk BPJS, mau ketenaga kerjaan maupun BPJS kesehatan. Dua. Artinya ketika dia nggak kerja di situ, dia BPJS ketenaga kerjaan untuk dana pensiunnya itu tetap dibawa sampai dia pensiun ya. Kalau ketenaga kerja yang kesehatan dia tetap dapat fasilitas sekalipun nanti dia tidak bekerja di situ lagi, dia sakit gitu kan, tetap bisa ditanggung dari fasilitas BPJS tersebut. Jadi itu sudah masuk ke dalam kewajiban pemberi kerja mulai 2022. Jadi agak mungkin tinggal sedikit kali perusahaan yang masih belum ada gitu, tapi harusnya kalau dilaporin di ketenaga kerjaan dia akan kena sanksi. Tapi kalau dari saya sendiri, misalkan disuruh memilih tadi, saya akan tetap memberikan tunjangan pengobatan karena sekalipun itu mengurangi apa ya, secara perpajakan tidak terlalu menguntungkan ya. Saya bisa bilang tidak terlalu menguntungkan gitu buat perusahaan karena ada beban yang ditanggung gitu ya. Tetapi secara keseluruhan, overall gitu, yang saya lihat, kalau perusahaan memberikan tunjangan kesehatan kepada karyawan, belum pernah ada cerita karyawannya banyak yang sakit. Justru lebih banyak yang sehat. Lebih banyak yang sehat. Dan kalau banyak yang sehat, artinya produktivitas kerja kan makin meningkat. Ya. Saya nggak tahu apakah itu doanya orang asuransi atau bagaimana, tapi coba deh perusahaan yang ngasih asuransi, yang ngasih tunjangan kesehatan, malah justru karena nggak pernah sakit biasanya dalam waktu 1 tahun. Kalaupun sakit ya lebih sedikit lah dibandingkan yang biasa-biasanya. Jadi dari sisi secara keseluruhan
ternyata ada produktivitas yang naik. Tetapi kalau dari sisi beban perusahaan memang kurang menguntungkan, saya bilang. Bukan merugikan ya. Ia menguntungkan tapi sedikit. Jadi saya bilang itu kurang menguntungkan karena ada beban yang ditanggung, sekalipun hasilnya itu tidak kerasa langsung ya untuk perusahaan, nggak berdampak secara langsung. Itu jawaban dari saya. Ada Baik, yang Pak. berbeda atau yang mau menambahkan boleh, silahkan. Thank you, Pak. Sama-sama Santi. Dari Monifa, Agus, Siti, Sheni, Cindy, Gracia maupun Rahel, ada yang mau ditambahkan? Udah Dari tercover saya semua, cukup, Pak. Pak. Cukup ya? Oke. Kalau cukup, saya akan coba masuk ke materi kita hari ini. Kalau kita kemarin bicara mengenai efisiensi PPh badan, sekarang kita bicara mengenai efisiensi PPh orang pribadi. Sekarang kita bicara mengenai efisiensi pajak penghasilan badan. Nah, kenapa ini penting kita bicarakan di sini? Karena PPh 21 itu bukan cuma dikenakan untuk orang pribadi, termasuk juga badan. Nah, kita kemarin masih ada dualisme, bisa bicara dari sisi perusahaan dan bisa bicara dari sisi badan. Nah, kalau sekarang kita mulai fokus, khusus untuk badan saja. Jadi, apa sih keuntungan yang kita bisa atur atau saran apa yang kita bisa berikan untuk badan atau perusahaan? Nah, sebelum kita masuk ke situ, ada beberapa poin yang akan muncul di sini yang akan kita perlihatkan nanti bahwa ada beberapa strategi. Ya. Strategi yang pertama adalah apakah perusahaan akan menunda pendapatan atau justru mempercepat pembebanan. Pilihannya dua itu. Kenapa ini penting? Ya kalau menunda pendapatan berarti mungkin dia over dari estimasinya dia. Harusnya target dia 1 miliar, ternyata pendapatannya lebih dari itu. Ini ada hubungannya dengan teknik manajemen laba. Supaya kelihatan perusahaan nggak terlalu tinggi, ntar tahu-tahu di tahun berikutnya dia profitnya turun. Gitu. Atau justru menarik beban yang harusnya dari tahun depan, kita tarik dulu ke tahun sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah optimalisasi kredit pajak. Ya. Seperti yang kita ketahui, PPh 21 badan itu punya pengurang kredit pajak. Bisa dari PPh 22, PPh 23, PPh 24, ya, 25 maupun 29. Dengan catatan bukan final, ya, non final. Yang ketiga, kita juga bisa pakai atur strategi dengan bunga pinjaman atau deposito. Pinjaman sering disebut juga dengan tax shield atau perisai pajak. Ya. Bisa juga kita pakai strategi yang keempat, pakai daftar nominatif, ya. Pak, itu slide-nya memang blank gitu ya, Pak? Atau sebentar. Baik. Kalau sekarang kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Pas di slideshow masih hitam, Pak. Oke. Kalau di slideshow hitam ya. Mungkin ini izinnya yang nggak bisa full itu kali, Pak. Mungkin Pak Bayu nggak share di bagian full screen ya, karena setahu saya kalau full screen itu dia keluar tab baru lagi. Kalau ini? Sama, Masih Pak, tetap. sama, Sama ya, Pak. sebentar. Oke, saya nanti deh. Kalau ini ada 5 Terlihat, poin. Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah ya, oke. Baik, 5 poin yang perlu kita pelajari di sini adalah apakah perusahaan akan menunda pendapatan atau mempercepat pembebanan. Itu pilihannya. Yang kedua, bisa juga pakai optimalisasi dengan cara mengatur kredit pajak, ya. Memperbesar kredit pajak supaya beban pajaknya jadi berkurang. Yang ketiga, bisa pakai model bunga pinjaman atau deposito. Nanti kita bahas detailnya ya. Kemudian yang keempat, pakai daftar nominatif. Nah, daftar nominatif itu kalau dari sisi namanya, ini pasti hubungannya dengan koreksi fiskal. Koreksi fiskal yang negatif pasti ya, yang akan menurunkan.
Dan yang terakhir adalah namanya creative accounting atau bagaimana memanipulasi proses pencatatan akuntansi dengan berbagai macam metode yang diberikan, yang disediakan. Oke. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah apa sih yang dinamakan dengan badan. Karena kalau kita bicara orang pribadi, sekarang kita bicara mengenai badan. Badan adalah kumpulan atau bisa orang, bisa kelompok orang atau modal atau merupakan kesatuan yang sedang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha. Oleh karena itu, badan itu harus disertakan dalam akta pendirian. Jadi ada akta pendirian badan, sekalipun dia belum beroperasi. Ingat pada saat kita membahas strategi pemilihan usaha, ada yang namanya PT, ada yang namanya PT kosong. Ya. PT-nya itu sudah ada, sudah jadi, tetapi dia belum beroperasi. Nah, di Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa badan atau organisasi yang melakukan usaha merupakan subjek dari pajak. Oleh karena itu, ini akan menjadi pokok bahasan kita terkait dengan materi mengenai efisiensi hari ini. Nah, strategi yang pertama adalah perusahaan bisa melakukan penundaan pendapatan atau mempercepat pembebanan. Nah, ini biasanya terjadinya di window periodnya, di akhir tahun. Contoh misalnya premi. Ya. Premi, ada pembayaran premi asuransi yang tanggal pembayarannya mepet. Ya. Jadi dia boleh ditaruh di tahun berikutnya, boleh di tahun akhir. Ya, di Desembernya atau di Januari tahun depannya. Atau cicilan PPh-nya, PPh tahun 25. Itu juga bisa, termasuk juga professional fee atau jasa konsultasi, jasa auditing gitu ya. Itu biasa kita tektokan dulu. Misalnya auditornya sudah dapat target pendapatan nih. Nanti dibebankannya di tahun depan aja deh, tapi untuk transaksi yang sudah terjadi di tahun sekarang misalkan gitu. Jadi ini adalah strategi yang bisa dipilih. Mau ditunda, pendapatannya itu ditunda supaya kelihatan profitnya masih nanti, tapi kalau pembebanan dipercepat, secepat mungkin. Ini kan prinsip akuntansi begitu. Kalau pendapatan jangan buru-buru diakui. Tapi kalau ada beban, langsung cepat-cepat kita akui, karena itu akan menjadi pengurang di dalam perusahaan kita. Itu strategi yang pertama. Oke. Strategi yang kedua adalah menggunakan yang namanya kredit pajak. Misalnya apa? PPh 22. Ya. Kalau perusahaan-perusahaan industri yang pakai bahan bakar minyak, biasa kalau impor atau beli bahan baku minyaknya, dia belinya pakai dari Pertamina. Karena tarifnya lebih murah kan, cuma 1,5%. Dibandingkan kalau kita beli dari perusahaan-perusahaan lain, kita menggunakan tarif yang 2% atau 2,5%. Kemudian bisa juga kita memaksimalkan PPh pasal 23. Ya. Kalau punya aktivitas bunga dari kegiatan usaha ya yang dari bank non bank ya seperti non bank atau punya royalti gitu franchise misalkan gitu kan itu dilakukan aja penarikan atau minta bukti potong PPh-nya supaya bisa kita klaim sebagai pengurang di PPh 21 akhir tahun. Kalau punya transaksi penjualan aktivitas dagang di luar negeri minta aja bukti potongnya dari negara setempat misalkan kalian ekspor ke Malaysia, ekspor ke Singapura, minta bukti potong pajaknya dari sana, jadikan sebagai bukti pengurang di PPh pasal 24. Nanti pajak kalian akan jadi lebih turun lagi, karena ini semua mengurangi ya, ini mengurangi dari PPh 21 badan. Atau dengan cara angsuran PPh-nya. Angsuran PPh pasal 25-nya misalnya bisa diangsur 1 tahun atau 1 bulan, 10 bulan, kalian pilih angsurannya cuma 2 bulan. Jadi kelihatan potongannya besar, tetapi dia sebetulnya bisa dipanjangin juga sih. Cuman dia potongannya lebih gede, jadi beban pajak kalian jadi lebih kecil. Tuh. Ini yang strategi yang tadi, yang ketiga ya, yang kita bisa lakukan. Yang kedua. Strategi yang ketiga, kita bisa pakai model bunga pinjaman dan deposito. Deposito itu bisa diakui sebagai beban pajak final. Bisa juga pakai PPh pasal 23. Nah, sekarang yang menjadi problem di sini adalah bunga deposito ini tempatannya di mana? Kalau bentuknya giro itu bukan deposito atau dialihkan ke instrumen keuangan. Ya, bisa juga ke deposito yang di luar negeri atau di perusahaan-perusahaan afiliasinya.
Atau deposito yang dipotong final 20% ini nggak bisa jadi pengurang. Ya. Nggak bisa jadi pengurang. Kenapa? Karena memang deposito yang sifatnya seperti ini, yang final, kenanya kan PP pasal 4 ayat 2. Jadi dia tidak bisa menjadi pengurang kredit pajak. Itu strategi yang ketiga. Strategi yang keempat adalah menggunakan daftar nominatif, yaitu dari koreksi fiskal. Ini kan kalau kalian kerja di staff accounting, mungkin format ini udah nggak asing ya, buat yang kerja di staff accounting dan pajak. Ini adalah daftar nominatif untuk melakukan koreksi fiskal di PPh 21 yang biasa dilampirkan di SPT Badan. Nah, di sini kan ada ya pemberiannya, jenisnya apa, kemudian apakah alamatnya sama dengan perusahaan afiliasi atau tidak, relasinya seperti apa. Nah, koreksi-koreksi fiskal positif dari biaya entertainment ini yang harus kita kurangi. Ya. Karena ini kan koreksi fiskal positif ya, jadi akan menambahkan pendapatan kena pajak kita. Nah, ini harus kita kurangin sedini mungkin supaya penghasilan kena pajak kita tidak terlalu besar. Kalau PKP-nya tidak besar, otomatis beban pajaknya juga tidak besar. Itu kan berjalan selaras ya, karena tinggal dikalikan dengan tarif. Nah, caranya bagaimana? Untuk melihat itu, maka perusahaan wajib membuat daftar nominatif. Dari daftar nominatif yang sudah dibikin, maka perusahaan nanti bisa melakukan evaluasi. Kira-kira nih yang mau kita masukin yang mana? Apakah yang poin A, poin B, poin C, dan seterusnya. Nah, sesuaikan formatnya dengan aturan dari Peraturan Menteri Keuangan. Karena kalau formatnya nggak sama, nanti nggak dihitung atau nggak diperhitungkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, ini sekarang aturannya memang agak kaku. Kalau nggak sesuai dengan ketentuan ini, maka jenis-jenis usaha yang tercantum di daftar nominatif dianggapnya masuk ke dalam bentuk koreksi. Gitu. Jadi malah akan berisiko kepada perpajakan kalian sendiri. Nah, strategi yang terakhir adalah menggunakan yang namanya creative accounting. Apa itu creative accounting? Yaitu berusaha melakukan kebijakan akuntansi tetapi disesuaikan dengan kebijakan perpajakan. Contoh ya, misalnya ada penilaian persediaan ya, kalau perusahaan-perusahaan dagang gitu ya. Secara pajak dia cuma boleh pakai FIFO dan average. LIFO tidak diizinkan gitu ya. Maka kita ikuti aturan perpajakannya gitu. Misalnya lupa, kalau keuangan kan boleh pakai LIFO, perusahaan keuangan. Betul secara akuntansi. Tetapi secara perpajakan itu tidak ada. Mau nggak mau, bagaimana menghindari salah persepsi, ya kita harus sesuaikan antara kebijakan akuntansi dengan kebijakan perpajakan. Yang kedua, selain metode penilaian apa? Metode penyusutan atau amortisasi gitu ya. Secara pajak yang diakui apa? Ada garis lurus sama saldo menurun. Cuma dua itu aja. Lebihnya itu kalau ada unit tahun, kemudian produksi dan sebagainya. Secara akuntansi boleh, tapi secara pajak tidak diizinkan. Jadi mau tidak mau ikutin aja aturannya gitu ya. Kalau kalian ikutin aturan di sini, maka strateginya akan menjadi lebih smooth ya, lebih aman. Kemudian strategi yang ketiga di creative accounting adalah melalui pengakuan pendapatan. Basis dari pendapatan di sini bisa diakui dalam bentuk bulanan atau percentage of completion. Jadi kalau punya project mau dihitungnya setiap bulan atau persentase penyelesaian. Jadi tahun ini selesainya 1%, 10%. Tahun besok baru selesai 30%. Tahun depan selesainya 90%. Jadi diakuinya adalah 10, 30, 90 dan seterusnya gitu kan. Tetapi harus akurat ya pencatatannya. Persentase itu basisnya apa? Apakah basisnya dari target? Jadi misalkan kalian anggarinnya 100 juta untuk sebuah bangunan. Sekarang habis 30 juta. Berarti targetnya 30% gitu ya. Nah, apakah yang seperti itu atau punya cara lain? Kita nggak tahu. Gitu. Yang terakhir adalah metode penyisihan. Nah, mohon maaf, di perpajakan metode penyisihan itu tidak diakui. Kenapa? Karena akan merepotkan dari sistem perpajakannya sendiri. Sistem pajak itu kan dikenal dengan sistem cash basis.
bukan accrual basis. Sehingga kalau ada piutang, cadangan piutang dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan. Kecuali langsung ditutup di write off atau disimpan di pertemuan berikutnya. Tuh. Oke, itu untuk strategi efisiensi PPh badan yang perlu saya jelaskan di sesi kali ini. Dari 5 strategi ini, jadi strateginya tidak banyak ya. Minggu lalu saya sudah bilang, strategi orang pribadi itu banyak, tapi kalau untuk badan sedikit. Karena badan itu punya aturan, dan aturannya itu ketat. Mau tidak mau strateginya ya ngikutin aturan itu. Jadi ada sisi menunda pendapatan atau mempercepat pembebanan, bisa juga melakukan celah dari kredit pajak atau bunga deposito dan pinjaman, atau melakukan evaluasi atas daftar nominatif untuk promosi, entertainment, dan sebagainya. Atau yang terakhir, dengan teknik akuntansi, kalian padankan antara strategi akuntansi dengan strategi perpajakan. Ini akan menjadi keunggulan dari tax planner untuk melakukan evaluasi atas perencanaan pajak di PPh badan. Baik, itu dari materi yang saya sampaikan hari ini. Ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa? Ada? Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup jelas, Pak. Oke. Baik, minggu depan kayaknya tanggal merah ya. Minggu depan Iya, tanggal betul, merah. Pak. Iya. Nanti kita Pasca. ketemu lagi di minggu depannya lagi. Itu harusnya sesi 6 dan 7. Jadi ada UTS, ada sesi. Nanti saya akan lihat dulu ya. Kalau ada sesi berarti kita akan sesi dulu baru UTS. Sorry, 6 dan 7 ya. Hari ini berapa? 6 ya. Berarti minggu besok 7 dan UTS ya. 7 dan UTS. Nah, berarti nanti kita akan materi dulu, baru nanti ujian. Ujiannya itu biasanya apa namanya, langsung di visi. Nanti ini lagi liburan pasca ini saya coba siapkan divisinya. Kemudian nanti setelah itu baru kita masuk ke materi lagi. Jadi ada UTS, materi kita adalah materi yang paling enggak sampai hari ini atau sampai materi terakhir kan pasti masih ingat ya kalau materi. Kalau enggak, paling enggak sampai materi hari ini itu akan jadi materi untuk ujian kita nanti. Oke? Pak mau tanya, ujiannya nanti take home gitu ya, Pak? Saya belum diskusikan karena kan kita belum ada rapat persiapan UTS. Kalau yang di reguler itu sih sudah tidak ada take home kalau yang reguler. Nah, yang belum tahu kalau yang ini. Kalau yang kelas malam juga sudah ada beberapa, ada yang onsite. Jadi saya harus koordinasikan dulu, nanti saya akan informasikan di grup. Oke, baik, Pak. Oke. Ada lagi? Dari Agus, Siti, Santi, Sheni, Cindy, Gracia atau Rahel, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya cukup, Pak. Terima Cukup ya. Cukup, Pak. Oke.